Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya nak ya. Baiklah, pembelajaran kita hari ini yaitu SBDP tema 2 subtema 2. Kalau kemarin di awal kita mempelajari tentang tangga nada diatonis mayor, hari ini kita akan mempelajari tentang properti tari. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui penjelasan guru dan mencermati gambar dan teks informasi, siswa mampu menyebutkan karya tari daerah menggunakan properti. Yang kedua, melalui kegiatan membuat clipping, siswa mampu menyajikan gambar karya tari daerah menggunakan properti. Yang ketiga, melalui contoh dari video tari atau bimbingan guru tari, siswa mampu menyiapkan karya tari daerah menggunakan properti. Yang keempat, melalui clipping, siswa dapat menceritakan karya tari daerah yang menggunakan properti. Yang kelima, melalui gambar, video tari atau bimbingan guru, siswa dapat berlatih gerakan tari daerah menggunakan properti. Baiklah anak-anak, anak ustazah buka buku halaman 58. Edo memiliki teman namanya Dani, jadi Dani mengajak Edo ke rumahnya. Nah, di dalam rumah Dani, Edo melihat berbagai macam topeng. Kata Dani, topeng itu adalah properti tari. Ternyata kakek Husin atau kakeknya Dani dulu adalah seorang penari. Itu ada bermacam-macam topeng ya nak ya, bisa dilihat. Nah, yang pertama, banyak tarian yang ditarikan menggunakan properti. Salah satu jenis tarian menggunakan properti adalah tari topeng. Sesuai namanya, penari tari topeng menggunakan topeng. Nah, gambar berikut menunjukkan salah satu contoh tari topeng, di mana penarinya menarikan tari klono topeng. Jadi, tari klono topeng menggunakan properti topeng. Nah, tari lain misalnya, yang pertama itu adalah tari piring. Nah, di gambar yang pertama kita dapat melihat penari tari piring itu menggunakan piring, menggunakan bawahan selendang dan bagian penutup kepala yang berupa selendang. Penutup kepalanya di atas kepala ya nak ya. Nah, yang kedua tari ronggo ayak. Nah, di sini juga penari menggunakan properti. Propertinya yaitu selendang yang disampingkan di badan. Yang kedua penutup kepala berupa selendang. Yang ketiga rebana. Itu merupakan properti dari tari ronggo ayak. Selain itu, ada juga tari-tarian lain yang menggunakan properti. Misalnya kita bisa lihat tari piring yang ditarikan oleh penari wanita menggunakan piring. Sementara itu tari laki-laki yang menggunakan piring juga. Nah, selanjutnya anak ustazah masih berkaitan dengan persiapan peragaan karya tari. Silakan anak ustazah membuka halaman 89. Nah, jadi sebelum kita melaksanakan peragaan karya tari, ada hal-hal penting yang harus kita persiapkan. Nah, tujuan persiapan ini yaitu agar peragaan karya tari berhasil dengan baik dan pantas untuk ditampilkan di depan orang lain. Oleh karena itu, kita butuh persiapan yang dilakukan. Persiapannya antara lain, yang pertama, menentukan bentuk karya tari. Nah, bentuk karya tari ini bermacam-macam ya nak ya. Ada bentuk tari tunggal, tari berpasangan, tari berkelompok. Selanjutnya, yang kedua adalah memilih karya tari. Nah, jadi sebelum memilih karya tari, tetap harus disesuaikan dengan bentuk karya tari tadi. Misal, jika bentuk tari yang dipilih tari berpasangan, maka pilihlah karya tari berpasangan juga.
Yang ketiga, menentukan jumlah penari. Ini masih berhubungan dengan yang pertama dan kedua ya nak ya. Jika jumlah penarinya itu harus disesuaikan dengan bentuk dan karya tari yang dipilih. Misal, karya tari yang kita pilih berpasangan, otomatis jumlah penarinya 2 orang atau kelipatan, bisa 2 orang, 4 orang, 6 orang, dan lain-lain. Yang keempat adalah memilih properti tari. Nah, properti ini harus dipersiapkan sejak awal ya nak ya, dan selalu dipakai saat kita latihan peragaan gerak tari. Tujuannya agar dalam peragaan karya tari itu penonton sudah terbiasa atau melihat kita menampilkan dengan maksimal karena kita telah terbiasa menggunakan properti sehingga sesuai dengan gerak tari. Nah, yang kelima, menentukan iringan tari. Nah, rekaman iringan ini bisa didapatkan melalui rekaman baik pita kaset maupun CD. Nah, persiapkan iringan tari ini juga harus sejak awal ya nak ya, setiap latihan. Yang keenam, memilih busana tari. Nah, dalam pemilihan busana tari ini, busana tari juga harus sesuai dengan tema tari. Nah, sekarang kan sudah banyak nak persewaan busana-busana tari. Jadi memudahkan kita untuk menyiapkan busana tari dengan maksimal. Nah, di bawah ini itu adalah contoh rangkuman atau ringkasan dari persiapan-persiapan karya tari yang telah kita atau telah Taza ajarkan tadi. Yang pertama, agar kalian tidak perlu harus mencatat panjang-panjang di buku tulis, kita buat seperti mind mapping atau peta pikiran. Nah, misal kita pilih karya tarinya itu tari piring. Nah, ditulis nak nama karya tari piring. Lalu dibuatlah bentuk karya tarinya. Jadi gimana bentuk karya tarinya? Apakah berkelompok atau berpasangan? Yang kedua, iringan tari. Nah, iringan tari ini tadi apakah mau melalui CD atau melalui pita kaset? Selanjutnya, properti tari. Nah, kalau tari piring berarti properti tarinya adalah piring, selendang. Selanjutnya busana tari. Nah, kita juga harus persiapkan busana tarinya ini. Apakah disewa atau mau jahit sendiri juga bisa. Tapi kan sekarang sudah praktis lebih banyak ke persewaan. Selanjutnya itu jumlah penari. Nah, jumlah penari ini harus untuk materi selanjutnya yaitu tentang hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat. Yang pertama adalah mengenai hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti sesuatu yang harus mutlak dimiliki oleh kita seseorang ya nak ya. Di antaranya antara lain mendapatkan perlindungan hukum. Jika ada masalah terkait hukum, kita biasanya memiliki perlindungan hukum. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan. Setelah kita tamat kuliah sesuai dengan bidang kita masing-masing, kita berhak mendapatkan pekerjaan sesuai keahlian kita. Yang ketiga, menikmati lingkungan sehat. Nah, kita juga berhak untuk mendapat lingkungan yang sehat, cuaca cerah, terhindar dari cuaca yang buruk. Yang keempat, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Di Indonesia ada 6 agama ya nak ya, kita bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama sesuai kepercayaan kita masing-masing. Yang kelima, mengemukakan pendapat. Biasanya dalam suatu diskusi kita berhak menyatakan pendapat, baik kritik ataupun saran. Selanjutnya adalah kewajiban sebagai warga masyarakat. Yang namanya wajib berarti sesuatu yang harus kita lakukan ya nak dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang pertama yaitu mematuhi aturan lalu lintas. Jika kita berpergian jauh ataupun dekat, kita harus mematuhi aturan lalu lintas agar kita selamat ketika di perjalanan. Yang kedua, menjaga keamanan lingkungan. Nah, meskipun kita masih kecil, kita juga berhak ya nak ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan. Yang ketiga, mengikuti kegiatan di lingkungan tempat tinggal kita.
Nah, biasanya di suatu masyarakat sering ada kerja bakti, gotong royong. Kita harus ikut serta ya, Nak ya. Yang keempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal kita. Jika ada yang lebih tua, kita harus menghormati. Baiklah, materi berikutnya yaitu tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Nah, apa itu usaha ekonomi yang dikelola sendiri? Nah, usaha ekonomi yang dikelola sendiri disebut juga usaha perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Ada beberapa jenis usaha ekonomi yang dikelola secara sendiri. Mungkin di lingkungan sekitar anak ustazah ada usaha tersebut. Beberapa contoh usaha ekonomi yang dikelola secara sendiri atau pribadi, yaitu usaha pertanian, di mana ada seorang petani. Nah, di sini petani ini memiliki modal yang terbatas, lahan yang terbatas. Namun, ada usaha pertanian yang lahannya cukup luas. Yang kedua, usaha perdagangan. Biasanya pedagang buah, pedagang sayur. Nah, usaha perdagangan yang dikelola sendiri ini biasanya berskala kecil. Contoh usaha perdagangan antara lain pedagang asongan yang biasa di pinggir jalan raya, pedagang keliling, pedagang yang ada di pasar, pedagang kaki lima, warung. Nah, usaha ekonomi yang berikutnya yaitu usaha jasa. Kalau tadi di bidang pertanian, usaha jasa adalah usaha yang memberikan pelayanan jasa kepada pelanggan. Secara umum usaha jasa dikelompokkan kembali, misalnya salon, potong rambut, bengkel. Itu termasuk usaha jasa ya, Nak ya, karena memberikan pelayanan jasa kepada orang lain. Selanjutnya industri kecil. Nah, industri kecil yang dikelola sendiri atau perorangan disebut industri rumahan. Misalnya industri tahu. Kalau di sekitar sekolah kita ada pabrik tahu ya, Nak ya. Itu masih industri berskala kecil. Di sini ada pembuatan gerabah, usaha mebel, usaha anyaman. Nah, itu beberapa jenis usaha ekonomi yang dimiliki sendiri. Materi selanjutnya adalah jenis usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Yang pertama, firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan sekurang-kurangnya dua sekutu yang saling kenal. Dua sekutu itu sama seperti dua kelompok yang saling kenal, bergerak di bidang layanan konsultasi, hukum, dan keuangan. Nah, yang kedua, persekutuan komanditer atau disingkat CV. CV sekurang-kurangnya didirikan dua orang yang menyetorkan modal. Usaha CV ini dapat dikembangkan dari firma. Dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal, maka biasanya didirikan CV. Yang ketiga, perseroan terbatas atau PT. Nah, PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham-saham. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham memperoleh keuntungan berupa dividen. Selanjutnya adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah perusahaan negara yang seluruh atau sebagiannya dikelola oleh negara. Biasanya BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Selanjutnya adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi. Nah, landasan kegiatan koperasi berprinsip sebagai gerakan rakyat yang menggunakan asas kekeluargaan sesuai dengan Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 1. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, anak ya.